Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Nur Rahman dengan NIM 23070250001. Saya semester 5 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video ini saya akan membahas dan menganalisis sebuah kasus ekonomi real di Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, khususnya mengenai zakat, pajak, dan distribusi kekayaan dengan menggunakan pendekatan ekonomi makro Islam. Topik yang saya pilih adalah kebijakan fiskal, zakat, pajak, dan distribusi kekayaan yang saat ini menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Kasus yang akan dianalisis bersumber dari berita resmi DDTC News, yaitu mengenai diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 yang mengatur ulang ketentuan pajak penghasilan atas sumbangan dan zakat. Nah, kebijakan ini menarik loh untuk dianalisis karena menyentuh dua instrumen penting. Yang pertama, pajak sebagai instrumen fiskal negara dan zakat yang instrumen distribusi kekayaan dalam Islam. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK nomor 114 tahun 2025 yang menggantikan beberapa aturan sebelumnya terkait perlakuan pajak atas sumbangan dan zakat. Nah, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa yang pertama, zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak. Terus yang kedua, bagi penerima pajak atas sumbangan tersebut, dana yang diterima bukan merupakan objek pajak penghasilan. Namun terdapat pembatasan nih, yaitu zakat atau sumbangan tidak boleh menyebabkan terjadinya rugi fiskal bagi wajib pajak. Ya kan? Nah, terus selain itu, zakat yang dapat dikurangkan juga dibatasi sesuai ketentuan syariah seperti nisab dan ketentuan agama yang berlaku. Nah, tujuan utama dari kebijakan ini apa sih sebenarnya? Nah, tujuan kebijakan ini tuh sebenarnya untuk memberikan kepastian hukum, terus juga menyederhanakan administrasi perpajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak, sama sekaligus mengintegrasikan keragaman seperti zakat ke dalam sistem fiskal nasional. Nah, sebenarnya fenomena ini tuh menunjukkan bahwa negara tuh mulai mengakui peran zakat sebagai instrumen ekonomi, bukan hanya ibadah personal, tetapi juga memiliki dampak makro terhadap perekonomian nasional. Dalam ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal juga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan distribusi dan kesejahteraan umat. Nah, zakat ini memiliki fungsi makro yang sangat penting, antara lain itu tuh sebagai alat redistribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, ya kan? Terus juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, meningkatnya daya beli masyarakat miskin sehingga mendorong konsumen agregat, menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat diperuntukkan bagi 8 golongan yang secara ekonomi bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial. Sementara itu, pajak sebagai instrumen fiskal negara adalah sistem ekonomi modern berfungsi untuk membiayai belanja negara, menyediakan barang publik, menjalankan fungsi retribusi, menjaga stabilitas ekonomi. Nah, dalam konteks Indonesia, pajak masih menjadi sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, negara harus berhati-hati agar kebijakan zakat sebagai pengurang pajak tidak mengganggu stabilitas fiskal. Integrasi zakat dan pajak menurut PMK di 194 tahun 2025 menunjukkan adanya temu antara sistem fiskal modern dan prinsip ekonomi Islam dengan menjadikan zakat sebagai pengurangan pajak. Jadi negara itu dapat memberikan intensif moral dan fiskal bagi masyarakat muslim untuk taat berzakat. Nah, terus juga fungsi retribusi kekayaan menjadi lebih optimal, namun tetap dijaga agar tidak mengurangi penerimaan negara secara berlebihan. Terus juga pembatasan agar zakat tidak menimbulkan rugi fiskal mencerminkan prinsip keseimbangan atau tawazun dalam Islam, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Terus, dari sudut pandang syariah Islam, sebenarnya kebijakan ini tuh dapat dianalisis melalui beberapa prinsip utama, yaitu prinsip keadilan atau al-adl, di mana kebijakan ini tuh berusaha adil dengan menghargai kewajiban zakat sebagai ibadah
namun tetap memastikan keadilan fiskal agar negara dapat menjalankan fungsi sosialnya. Terus juga ada prinsip maslahah umum, di mana integrasi zakat dalam sistem pajak dapat memberikan manfaat luas. Contohnya itu kayak dana zakat dapat dikelola secara profesional, menjangkau mustahik secara lebih tepat, dan mendukung program pengentasan kemiskinan. Selain yang tidak sudah saya sebutkan, sebenarnya ada prinsip amanah dan transparansinya juga. Dengan aturan yang jelas, lembaga zakat dan wajib pajak didorong untuk lebih transparan, lebih tertatib administrasinya, menghindari manipulasi atau penyalahgunaan zakat sebagai celah pajak. Nah, kebijakan ini juga dapat mencegah zakat disalahgunakan hanya sebagai alat penghindaran pajak yang bertentangan dengan nilai keikhlasan dalam Islam. Baik, yang terakhir akan saya berikan kesimpulan dan rekomendasi dari berita yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kesimpulan yang bisa kita garis bawahi di sini adalah PMK nomor 114 di tahun 2025 ini merupakan bentuk kebijakan fiskal adaptif yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem perpajakan nasional. Terus juga zakat diakui sebagai instrumen penting dalam redistribusi kekayaan, namun tetap dibatasi demi menjaga stabilitas fiskal negara. Nah, kebijakan ini itu mencerminkan penerapan prinsip ekonomi makro Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan maslahah umum. Selanjutnya rekomendasi yang akan saya berikan dalam perspektif makro Islam ini itu tuh pemerintah terus memperkuat sinergi antar lembaga zakat dan otoritas pajak. Terus mengedukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa zakat dan pajak bukan beban ganda, melainkan instrumen bersama untuk kesejahteraan umat. Penguatan peran zakat yang produktif juga agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi itu semakin nyata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai peran zakat dan pajak dalam pembangunan nasional yang berkeadilan sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.